Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya channel YouTube Karnadi Rosid. Kali ini saya membuat kitchen set berwarna abu-abu, letter L atas bawah. Pertama-tama saya potong dulu multiplex tebal 12 mili, lebar 5 cm untuk kerangka. Potong semua untuk kerangka dan untuk tulangan-tulangan. Potong secukupnya saja karena untuk stok juga ya. Setelah terpotong semua, baru saya rakit. Pertama saya kasih lem kayu dulu supaya merekat kencang. Kemudian saya sekrup satu sekrup saja agar bisa digeser-geser untuk mencari sikunya. Setelah semuanya disekrup, baru kemudian dicari sikunya supaya tidak miring. Setelah sudah dapat sikunya, baru saya sekrup dua setiap sudut supaya ngunci. Kemudian baru saya pasang untuk sekatan tengahnya. Setelah sudah disekrup, sekrup lagi dua sekrup ya supaya mengunci. Depan belakang sekrup. Setelah sudah jadi, biarkan dulu. Kemudian saya buat yang letter L nya atau sambungannya ya, supaya nanti ketemu pertemuan sudutnya. Ukur setiap ruangan agar ruangannya sama jaraknya, jangan sampai ada yang kecil satu atau besar satu, harus sama ruangannya. Yang sebelah kiri disisain untuk rak piring atas. Ini saya buat kitchen set atas dulu ya. Nah, ini sudah menjadi rangkanya seperti ini. Kemudian yang tengah saya kasih sekat supaya ada variasinya.
sekrup dari sisi sebelah dan sisi sebelahnya lagi. Kemudian sudah selesai, baru belakangnya tutup pakai melamin. Jadi fungsi triplek di belakang ini selain untuk mempercantik area dalam, melamin ini juga untuk mengunci siku ya. Jadi sudah ngunci dia itu, kalau belakangnya sudah ditutup seperti ini sudah ngunci, tidak mungkin goyang lagi. Kemudian saya bikin pintunya. Jadi sudah saya rakit, kemudian ini saya dikikis samping-sampingnya supaya rapi. Kemudian baru pasang engsel sendok. Untuk melubangi engsel sendok saya menggunakan emal supaya jaraknya sama. Ini dia engsel setengah bungkuk dari Huben ya. Saya sekrup, ini sekrup bawaannya. Ini seharusnya harus pakai sekon, karena saya sudah terbiasa, jadi saya menggunakan feeling saja. Insya Allah feeling saya 80% tepat. Kalau buat teman-teman yang masih belajar, saya sarankan untuk memakai sekon, ambil dari sisi. Setelah terpasang semua, baru saya potong HPL tako warna abu-abu. Saya potong untuk pintu, dan saya sekalian potong lagi untuk edgingnya. Jadi edgingnya saya menggunakan HPL aja. Kemudian saya tempelkan ke gensetnya. Jadi sebelum ditempel biasa kasih lem kuning dulu supaya merekat kencang, karena HPL tidak ada lemnya. Setelah sudah saya kasih edging, kemudian saya pasang untuk topi-topinya. Ini yang nanti dikasih lampu ya. Kemudian pasang pintu-pintunya. Seperti ini hasilnya ya. Kemudian setelah kitchen set atas sudah jadi, saya taruh dulu, kemudian saya bikin kitchen set bawah. Jadi kitchen set bawah ini sebagian full dan sebagian hanya tutupnya saja atau hanya pintunya saja.
Cara pembuatannya tidak jauh sama seperti yang kitchen set atas, menggunakan rangka seperti ini ya, kemudian dipasang melamin bawah atas samping-samping. Jangan lupa sebelum kasih melamin yang belakang, kasih lem dulu, kemudian dipaku saja. Dikasih edging juga untuk ke bawah, sama yang bawah edgingnya. Kemudian setelah selesai, baru saya pasang engsel atau rel untuk rel rak. Ini rak piring bawah, ukuran 50 cm. Karena ruangan terlalu sempit, tidak bisa ngebor langsung, jadi harus memakai alat bantu mata bor sling. Kemudian dicoba, setelah pas, sekiranya sudah pas, baru pasang pintu atau tutupnya yang akan digabungkan sama rak piringnya nanti. Setelah pas, kemudian dicopot lagi karena untuk dipasangkan rak piringnya. Ini dia rak piringnya, saya menggunakan yang satu susun karena kitchen setnya terlalu rendah ya. Kemudian di sekrup belakang, bawah, dan selanjutnya sekalian dilapisi HPL tako dan handle-nya saya pakai yang handle panjang seperti ini, chrome. Kemudian ini laci ada 3 laci, yang bawah, yang tengah, dan yang atas. Untuk laci yang atas saya kasih tempat sendok karena bersebelahan dengan rak piring ya, jadi saya sekalian pasangkan tempat sendoknya. Ini dia tempat sendoknya seperti ini, bisa untuk naruh pisau, sendok, atau macam-macam. Coba dulu, dicek lagi. Ini rak untuk tatakan airnya. Kemudian dicek apakah trouble atau tidak laci-lacinya, ternyata lancar-lancar saja. Oke, setelah sudah jadi, saatnya pengiriman. Kirim barang pakai mobil bak. Ini lumayan banyak ya, karena letter L atas bawah, jadi saya potong menjadi 4. Jadi 4, nanti di lokasi tinggal disambungkan menjadi letter L.
Kemudian ini saya kasih pengaman ya, plastik, karena ini saya mau jarak jauh kirim ke kota Brebes. Di jalan takut hujan atau kotor atau bagaimana, jadi saya tutupi pakai plastik. Kemudian di atasnya saya tutupin lagi pakai terpal. Oke cus, kita meluncur ke kota Brebes. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sampai dengan selamat dan tidak ada kendala selama di perjalanan. Kita bongkar lagi. Hati-hati dalam menurunkan barang, jangan sampai terbentur, karena HPL terkadang terbentur akan pecah. Diukur dulu untuk ketinggiannya. Pertama-tama ini kasih kayu dulu untuk supaya nyangkut dulu, kemudian kasih dinabol seperti biasa ya. Kalau hanya mengandalkan cangkolan tidak kuat, kurang yakin rasanya. Setelah dari tadi ngomong-ngomong terus, saatnya makan. Lapar ya. Setelah sudah makan, istirahat, ngopi-ngopi, lanjut lagi kerja. Pasang topi-topinya. Topi-topinya sudah dikasih lampu ya. Pemasangan lampunya tidak ada di video ini, tapi ada di video-video kitchen set lain, ada cara pembuatan cara memasang lampu. Setelah sudah rapi kabel-kabelnya, kemudian lampu-lampunya, baru pasang pintu-pintunya. Setelah yang atas sudah selesai, baru kita kerjain yang bawah. Ini yang di bawah kompor hanya pintunya saja. Kemudian yang wastafel sama ya pintunya saja. Kemudian yang sebelahnya wastafel ada rak piring dan laci-laci. Ini dia setelah dicoba, lampunya alhamdulillah nyala semua, tidak ada kendala atau tidak ada yang rusak ya. Dicek lagi pintu-pintunya apakah sesuai. Terkadang waktu pembikinan nyiku, terkadang di lokasi tidak nyiku, akhirnya akan kendala di pintu-pintunya tidak nutup rapat. Alhamdulillah sesuai rencana ya, nyiku semua, alhamdulillahirobbilalamin. Karena yang punya rumah tidak ada, jadi saya biarkan dulu plastiknya, agar nanti setelah yang punya rumah pulang, kitchen setnya masih mengkilap, masih mulus, tidak terkena kotoran. Jadi saya sengaja dibiarkan saja ya plastiknya, biarkan saja nanti yang punya rumah yang membuka plastiknya. Ini dia video dari saya, semoga menginspirasi teman-teman.
Jangan lupa yang belum subscribe channel YouTube Karnadi Rosyid. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.